Adik-adik, sekali lagi lo saya ingetin buat yang belum membawa Alkitabnya. Alkitabnya masih disimpan nih, saking udah lamanya nih kita nggak sekolah minggu. Boleh diambil dulu yuk Alkitabnya, supaya nanti kalau langsungnya lagi kita firman Tuhan, boleh buka Alkitab ya. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca dan punya Alkitab, boleh diambil Alkitabnya. Kemudian nanti Lausa mau ingatkan, saat ibadahnya nanti berlangsung, adik-adik mic-nya di off-in ya, kecuali adik-adik mau bertanya atau langsungnya bertanya kepada adik-adik. Oke, mengerti? Bisa ya. Terus adik-adik jangan mute teman-temannya. Nanti ada salah satu lause yang bertugas untuk mute teman-temannya. Jadi adik-adik gak perlu tuh mute temannya satu-satu ya. Adik-adik ikutin aja ibadahnya, menikmati ibadahnya, bernyanyi, dan nanti mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang sudah pukul 8, kita mau siap-siap ya. Adik-adik yang mungkin masih makan, bisa dilanjutkan makannya nanti ya. When get your drink first. We will start. Oke. Elsa mau tanya nih, tadi pas sebagian udah pada datang, Elsa udah tanya, udah pada mandi apa belum? Coba yang belum mandi, siapa yang belum mandi ngaku? Saya sudah mandi baru Oh ya saja. sudah mandi. Yang belum mandi, ada yang belum mandi nggak? Michelle langsung mundur, Michelle udah mandi belum ya? Michelle nggak kelihatan nih di layar. Michelle udah mandi? Udah ya. Yuk nggak apa-apa. Terima kasih adik-adik sudah join tepat waktu. Bahkan sebelum jam 8 adik-adik sudah join. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau sama-sama bernyanyi. Satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Kita akan minta Lause Alfian yang pimpin kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Lause Alfian, mic-nya boleh di-on dulu. Nanti adik-adik boleh ikut bernyanyi ya dari rumah ya. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi Jenkins, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
terbit dan terbit matahari, amin, sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik Gen Kids, lipat tangan, kita akan berdoa biar Tuhan memimpin sekolah minggu kita pada saat ini dengan memakai virtual. Ya, lipat tangan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih pagi ini Engkau sudah membangunkan kami, anak-anak Gen Kids, juga papi mami yang mendampingi kami selama kami beribadah secara live ini. Kami berterima kasih Tuhan menguatkan dan juga memberikan kesehatan bagi kami untuk boleh datang beribadah di virtual. Berkati kami ya Tuhan, berkati yang menyampaikan firman Tuhan, berkati puji-pujian yang kami naikkan, biarlah semuanya ini berkenan pada Tuhan, menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini secara live ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita sekali lagi. Kita akan nyanyi lagu Besar dan Perkasa Allah Kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi, besar. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji namanya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Aku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cinta antara Allah dan aku, jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Nah adik-adik, biar melalui firman Tuhan yang kita dengar saat ini, cinta kita semakin dalam kepada Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, biar siapkan hati semuanya ya adik-adik Gen Kids. Oke, Shalom Gen Kids semuanya ada di rumah. Shalom. Ya, Shalom semuanya. Seperti biasa yuk, ambil sikap duduk yang baik. Kembali lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Kami kembali mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan buat hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau pagi ini kami bisa kembali beribadah memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kami undang ya Bapak Roh Kudus untuk hadir di dalam hati setiap kami saat ini, agar kami bisa fokus mendengar cerita firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti cerita firman-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengar cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelumnya Lose mau tanya dulu. Siapa di sini yang masih merasa ngantuk? Atau Lose, aku semangat, udah seger nih, udah mandi soalnya. Ada yang masih ngantuk? Aku Oh, masih udah semangat. semangat. Ada nggak sih yang masih ngantuk? Coba Lose perhatiin mukanya. Kayaknya masih ada nih beberapa yang ngantuk ya. Nah, Lause mau ajak Gen Kids semua untuk main game singkat, main game sederhana, supaya Gen Kids yang masih merasa nguap-nguap, ngantuk, Lause bikin kalian melek ya. Games apa Oke. tuh? Apa tuh? Coba ya diperhatikan. Nggak Lause tahu. mau ajak Gen Kids semua untuk main teka-teki. Oke. Disimak baik-baik rules-nya ya. Ini teka-teki, jadi kita untuk just having fun aja, supaya bisa membuat kita lebih semangat pagi ini. Jadi rules-nya, nanti Lause akan kasih teka-teki atau pertanyaan untuk Gen Kids. Bagi yang bisa menjawab, nanti Gen Kids boleh nyalakan mic, sebut namanya dulu kalau mau jawab. Nanti Lause akan tunjuk siapa yang boleh menjawab pertanyaannya. Mengerti semuanya? Mengerti. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama, langsung Nevi, boleh tampilkan pertanyaan pertama. Oke, lemari apa yang bisa masuk dalam kantong baju? Ada yang bisa tebak? Cecil. Lemari apa yang bisa masuk dalam kantong baju? Sebut namanya. Dompet. Nathaniel. Siapa yang mau jawab? Saya. Cecil. Nathaniel. Saya Oke, Randy. Cecil dulu coba. Cecil, apa jawabannya, Sil? Oi, saya dulu. Apa Cecil yang kencang? 5.000-an. Lemari ribuan. Iya, good. 100 buat Cecil. Paham nggak? Lemari ribuan. Maksudnya uang 5.000-an kan bisa masuk kantong ya. Ini coba teka-teki ya, Gen Kids ya. Bukan dompet tadi, ada yang jawab dompet ya tadi, Lause dengar ya. Ya, salah. Oke. Next, masih ada kesempatan berikutnya. Pertanyaan kedua. Ikan apa yang punya mata lebih dari 10? Wow, ikan apa tuh punya mata banyak ya? Nggak tahu deh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ikan apa yang Ikan punya apa mata ya pernah dikasih tahu ya sama temen ya? Apa ya? apa? Elmer, bisakah menjawab teka-teki ini? Atau Axel? Atau mungkin Lause-Lausenya juga bisa, boleh loh ikut menjawab kalau misalkan tahu jawabannya. Apa ya? Kita pernah ditanya loh. Saya hitung ya. 3, Lebih dari 2, 1. Dengerin. Ikan yang punya mata lebih dari 10 adalah ikan teri 10 kilo. Bener gak? Oh iya Ikan, bener. ikan teri kalau Ini disini bukan banyak, bilang itu matanya tapi banyak apa kan? Pernah dikasih Iya, tahu juga jawabannya. waktu itu pernah ditanya. Iya, jawabannya ikan teri 10 kilo. Ya. Iya. Ini coba lihat ya. Gak ingat 10 kilonya. Oke, Pernah apa? Next, pertanyaan ketiga aja berikutnya. Oh masih ada. Satu telur butuh 3 menit untuk direbus sampai matang. Kira-kira butuh berapa menit ya untuk bisa merebus 5 butir telur? Yang bisa jawab boleh sebut nama. 3 menit. Axel. Ay. Axel, ya. Axel, boleh jawab Axel. Jawabannya apa Axel? Nathaniel. Axel, boleh tolong menjawab apa? 15 menit. 3 menit. Apa Axel? Lupa sebut nama mulu setiap jawab. Mana tadi Axel? Axel jawabannya berapa Axel? 15 ya? 15 menit. 15 menit, benar gak ya? Salah. Wah, apa? Nathan. Saya Nathaniel ke dari tadi. Ya, Nathan boleh menjawab. Apa jawabannya? 3 menit. Kenapa 3 menit? Karena kan rebusnya kan barengan. Betul ya, Nathan ya. 100 buat Nathan. Iya, daripada rebusnya satu-satu, mending kita rebus aja 5-5-nya jadi satu. Betul. Ya, butuh 3 menit juga. Ya, oke, good. Nah, pertanyaan berikutnya, Lause kasih pertanyaan yang levelnya sedikit lebih serius dan sedikit lebih sulit, karena pertanyaan ini bukan teka-teki, tapi pertanyaannya seputar kisah Alkitab. Oke, simak baik-baik pertanyaan berikut. Ingat waktu kisah Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, sebelum Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, di mana sih Allah pertama kali menampakkan diri kepada Salomo saat dia mempersembahkan korban?
Ada yang ingat kisah firman Tuhan ini? Apa tadi? Di mana Allah menampakkan diri pertama kali kepada Salomo saat dia mempersembahkan korban. Nggak Boleh tahu. disimak pertanyaannya di layar. Adakah yang bisa menjawab? Ayo, yang setia mengikuti ibadah online pasti bisa menjawab. Atau mungkin ada ingat-ingat sedikit. Ada? 3, 2, 1. Oke, gak ada yang bisa jawab ya. Langsung kasih tahu jawabannya adalah Gibeon. Udah mulai ingat? Di Gibeon waktu itu Tuhan Allah menampakkan diri kepada Salomo. Next, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa sebutin 4 sungai yang mengalir di Taman Eden? Ada yang bisa? Ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Kira-kira apa aja namanya? Nggak tahu. Ayo, yang kelas besar nih. Kelas Daniel, kelas Musa. Siapa? Ada yang mau jawab? Oh, Randy, boleh mau jawab? Apa jawabannya, Randy? Sungai Pison, Iya, Pison. Gihon, Sungai Gihon, Ya, Gihon. Sungai Tigris, dan Sungai Ya, good. Efrat. Wow, 100 buat Randy. Tangan, good. Jawabannya ada Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Terima kasih. Next, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan terakhir. Apa arti Eli lama sabachthani? Apa ya? Perkataan ini muncul ketika Yesus disalib. Iya. Apa? Ayo selain Nathan sama Randy, yang lainnya boleh loh menjawab juga supaya kita sama-sama berpikir. Geweli, Christian Geweli, tahukah jawabannya? Saya lihat di Google. Lihat di Google. Jangan Itu Google baik. dong. Yeselin, tahu jawabannya. Oh ya Bintang, apa jawabannya Bintang? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Good, 100 buat Bintang. Jawabannya betul. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Semoga semuanya udah lebih semangat ya, udah lebih melek lagi sekarang. Betul. Oke, teka-tekinya sudah cukup. Lause akan memulai cerita firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini masih seputar kisah Raja Salomo. Ya, raja yang terkenal berhikmat dan bijaksana. Adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitab, boleh yuk sama-sama buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja pasal 10. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13. Bagi yang sudah menemukannya boleh katakan amin ya. Yang sudah menemukannya boleh katakan amin. Kenapa? 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13. Adik-adik boleh lihat di layar gadgetnya masing-masing, di slide-nya ada 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Udah ketemu saya. Oke, good. Amin. Amin. Ketemu saya. Amin. Oke. Yang sudah ketemu, boleh Alkitabnya dibiarkan terbuka. Amin. Ya, good. Oke. Lalu saya akan mulai bercerita. Gen Kids ingat, sepanjang beberapa minggu ini kan kita selalu cerita firman Tuhannya tentang Raja Salomo ya. Terakhir itu kisahnya Raja Salomo di firman Tuhan seperti apa sih yang disampaikan oleh Lause Ria terakhir? Kisah tentang Salomo yang terakhir disampaikan oleh Lause Ria, kisahnya seperti apa? Ayat berapa? Ayat 1 sayang, ayat 1 sampai 13. Ada yang bisa bantu Lause menjawab? Apa kisah Raja Salomo yang diceritakan oleh Lause Ria 2 minggu lalu? Lupa saya. Lupa-lupain Lause. Lupa ingat. Nggak ada yang ingat nih yang lainnya lagi? Enggak. Saya nggak ingat. Axel ingat nggak Axel? Cerita 2 minggu lalu tentang Raja Salomo tuh tentang apa?
Ya tuh Axel tuh dia pinter. Apa? Oke, Lasta bantu ingatkan ya. 2 minggu lalu itu Raja Salomo dikisahkan dia sedang dihadapi oleh suatu perkara. Tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang datang menghampiri dia untuk memperebutkan seorang anak bayi. Bayangin kalau jadi Raja Salomo saat itu pasti kita akan pusing kan? Kita mau memihak ke siapa ya? Karena kita nggak kenal sama ibu. Gak tahu. Iya, betul. Nah, Raja Salomo dihadapkan dengan perkara yang sulit. Tapi puji Tuhan luar biasa, karena sebelumnya Raja Salomo meminta hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar di hadapan Tuhan. Kita pernah dengar apa ya ntar? Iya. Akhirnya Tuhan Yesus, Nathan boleh matikan dulu mic-nya ya. Akhirnya Tuhan Yesus menolong Raja Salomo untuk bisa menyelesaikan perkara itu dengan baik, dengan adil. Sehingga dari peristiwa itu Raja Salomo semakin dikenal sebagai raja yang berhikmat dan bijaksana. Wah, sungguh luar biasa ya penyertaan Tuhan. Akhirnya semakin bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, nama Raja Salomo semakin terkenal. Dia dikenal hampir semua orang di negeri Israel, negeri yang dia pimpin. Bahkan gak cuma itu. Dia dikenal luas dan terkenal oleh negeri-negeri lain, negeri-negeri di luar Israel. Ya istilahnya Raja Salomo itu lagi go internasional, geng kids. Nah, lalu boleh next slide, Lause. Nah, lalu singkat cerita, Raja Salomo mulai membangun bait Allah atau membangun rumah bagi Tuhan Allah. Ada nggak nih yang ingat sama kisahnya Raja Daud? Waktu Raja Daud punya keinginan, dia bilang ke Tuhan, Tuhan, aku pengen deh bangun rumah buat Tuhan, pengen bangun bait Allah. Tapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Raja Daud saat itu? Tuhan bilang, enggak, bukan kamu yang akan membangun rumah buat aku, tapi nanti keturunanmu yang akan membangun bait Allah atau rumah untukku. Dan puji Tuhan, saat itu janjinya Tuhan kepada Raja Daud digenapi, dikabulkan. Terbukti bahwa saat itu Raja Salomo, keturunannya Raja Daud, mulai membangun rumah bagi Tuhan. Bisa dilihat di gambar ya, bangsa Israel mulai sibuk angkat-angkat kayu buat bangun bait Allah. Nah, balik lagi ke kisah Raja Salomo yang terkenal itu, saking terkenalnya, saking banyak orang yang udah tahu dia, sampai-sampai nih, di kitab 1 Raja-Raja pasal 9, ada seorang raja dari negeri Tirus yang membantu Raja Salomo untuk membangun bait Allah loh. Wow, luar biasa ya, dapat bantuan dari Raja Negeri Tirus. Nah, Raja Negeri Tirus ini membantu dalam bentuk apa? Dia membantu dengan memberikan kayu-kayu yang bagus, kayu-kayu yang kuat untuk bisa membangun bait Allah bagi bangsa Israel. Wow, sungguh luar biasa ya sampai dapat pertolongan untuk membangun bait Allah. Akhirnya singkat cerita, beberapa bulan setelahnya jadilah bait Allah seperti gambar yang di sebelah kanan. Bait Allah terlihat megah, banyak dilapisi emas, dilapisi perak, perkakasnya juga bagus-bagus dan indah-indah. Lalu setelah pembangunan bait suci atau bait Allah selesai, Allah menampakkan diri kepada Raja Salomo untuk kedua kalinya. Di sini Allah ngomong ke Raja Salomo, Salomo, kata Tuhan, kalau kamu mau hidup benar di hadapanku, kalau kamu mau aku berkati, kamu harus hidup berkenan, hidup baik di hadapanku seperti yang sudah dilakukan oleh ayahmu Raja Daud. Nanti aku akan menjadikan kerajaanmu megah selama-lamanya dan aku akan memberkati keturunan-keturunanmu. Nah, setelah mendengar perkataan Tuhan seperti itu, Raja Salomo semakin memantapkan hatinya untuk hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Allah. Makanya Gen Kids, kenapa semakin hari Raja Salomo ini semakin dipandang hormat, dipandang baik, dan namanya makin terkenal di mana-mana. Tapi Gen Kids mau tahu nggak? Nggak cuma karena Raja Salomo itu berhikmat, karena Raja Salomo bijaksana, dia dikenal oleh banyak orang. Tapi Raja Salomo itu juga terkenal karena
dia itu punya banyak wilayah kekuasaan yang tersebar hampir ke seluruh wilayah Israel, bahkan ke luar wilayah Israel. Makanya nggak heran, raja-raja dari negeri lain itu semuanya pada tunduk dan hormat sama Raja Salomo. Dan Raja Salomo ini juga dikenal menguasai wilayah-wilayah penting yang dilalui oleh wilayah perdagangan pada saat itu. Nah, tapi Gen Kids tahu gak, berkat ketenaran dan berkat berita kehidupan Raja Salomo ini, ternyata berita ini tuh membuat satu orang itu penasaran atau kepo sama Raja Salomo. Dia tuh pengen tahu, kok setiap saya pergi ke pasar, setiap saya pergi ke sini, kok saya dengarnya orang-orang itu pada ngomongin Raja Salomo yang katanya dari Israel. Emang dia sehebat apa sih? Kok pada bilang Raja Salomo ini pintar, Raja Salomo ini berhikmat, terus juga dia kaya katanya. Orang ini penasaran, sepertinya aku harus menemui Raja Salomo yang terkenal itu deh. Nah, by the way, Gen Kids, Lausa mau tanya ke Gen Kids di rumah. Siapa di sini yang punya idola favorit atau artis favorit? Ada? Ya. Ada yang lain? Ada yang punya tokoh favorit, idola favorit? Ada. Ada. Apa, Nathan? Idola favorit kamu siapa, Nathan? Siapa ya? Artis. Lavinia punya idola favorit, Lavinia? Saya Oh, nggak ada, Geweli. Geweli, Lausa mau tahu dong idola favoritnya Geweli siapa sih? Artis. Ya. BTS. Apa BTS? BTS, boyband Korea itu. Oh, Christian suka BTS. Coba di sini ada nggak? Yang cewek-cewek juga nih, yang kelas besar mungkin yang suka BTS juga kayak Christian ada? Ada, coba tangan. Atau mungkin ada pada suka ini ya, Blackpink. Yang dari girl band Korea juga. Ya, Gwen suka Blackpink. Oh, Gwen suka Blackpink. Wow, banyak yang suka artis Korea ya. Coba, Lausa mau tanya buat yang tadi bilangnya ngefans sama BTS, Christian. Christian pengen nggak suatu saat nanti nih, Christian punya kesempatan bisa ketemu langsung sama BTS, mau nggak? Mau, Christian? Mau? Yang lain, kalau misalkan punya kesempatan ketemu sama artis favoritnya, dikasih kesempatan ketemu satu hari itu pasti mau dong ya? Kapan lagi? Mau banget. Iya, kapan lagi ketemu sama idola favorit ya kan? Kalau misalkan udah dikasih kesempatan, udah ketemu di depan mata sama artis favoritnya, iya tuh. Kalau udah ketemu sama BTS, apa yang bakal Christian lakuin? Bakal ngapain? Bakal jingkrak-jingkrak, hore, ketemu BTS. Atau mau ngapain abis ketemu BTS? Ketemu aja, lihat doang. Pasti adik-adik mau kan kalau ketemu idola favorit, pengen salaman mungkin, pengen minta foto bareng, selfie, atau minta tanda tangan. Betul gak? Betul. Iya, Foto. karena kapan lagi nih kesempatan loh ketemu sama artis yang terkenal, bahkan terkenalnya ke seluruh dunia. Nah, kurang lebih Gen Kids seperti itulah Raja Salomo yang kurang lebih dikenal hampir di seluruh negeri saat itu. Dan mau tahu gak, siapa sih kira-kira orang yang penasaran dan kepo mau ketemu sama Raja Salomo? Boleh next slide, Lausa? Nah, dia adalah namanya Ratu Sheba. Ratu ini asalnya dari negeri Sheba. Kalau adik-adik lihat di sebelah kiri, tuh, ajudannya banyak ya. Permaisurinya, semua pegang bajunya, terus ada ajudannya di belakang. Nah, Ratu dari negeri Sheba ini, sebelum dia datang menemui Raja Salomo ke Israel, dia kasih tahu dulu ke ajudannya. Ajudan, tolong ya kamu siapin hadiah yang banyak buat dikasih ke Raja Salomo. Hadiahnya apa aja? Boleh kita lihat, Lausa? Tuh, ada dikasih emas, perak, tembaga, kain, rempah-rempah. Wah,
Semua yang bagus-bagus dibawa sama Ratu Sheba ini buat dikasih ke Raja Salomo sebagai hadiah. Wow, banyak banget hadiahnya ya, bagus-bagus lagi hadiahnya. Akhirnya singkat cerita, pergilah Ratu Sheba beserta ajudannya ke Israel untuk ketemu Raja Salomo. Ya, nextnya Losemevi. Nah, lihat. Tibalah hari di mana Ratu Sheba bertemu dengan Raja Salomo. Mereka berjabat tangan, Ratu Sheba disambut dengan hangat untuk masuk ke dalam istananya. Akhirnya setelah mereka bertemu, mulailah mereka ngobrol-ngobrol. Nah, Ratu Sheba ini datang menemui Raja Salomo tadi seperti yang saya bilang ya, bukan hanya karena penasaran aja Genkit. Tapi Ratu Sheba itu juga pingin bertukar pikiran sama Raja Salomo. Apalagi kan Raja Salomo tadi terkenal ya, dia menguasai banyak wilayah yang tersebar hampir di luar wilayah Israel. Jadi mau berbisnis gitu mereka. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol tentang bisnis, terus Ratu Sheba juga iseng-iseng loh kasih teka-teki ke Raja Salomo. Kayak tadi yang kita main teka-teki di awal, dia kasih teka-teki pertanyaan, dari pertanyaan yang paling gampang, pertanyaan yang sedikit sulit, bahkan sampai pertanyaan tersulit pun Ratu Sheba tanyain ke Raja Salomo. Tapi tahu gak, luar biasa puji Tuhan, Raja Salomo itu bisa menjawab semua level pertanyaan yang dikasih sama Ratu Sheba. Wah, Ratu Sheba ini makin apa? Makin geleng-geleng kepala. Dia sampai bilang dalam hatinya, wah, luar biasa betul ya Raja Salomo ini. Ternyata bener loh apa yang dikatakan sama orang-orang di luar sana. Memang ya orang ini tuh berhikmat, orang ini pinter dan bijaksana, berkarisma pula. Habis dari ngobrol-ngobrol, saking udah ngobrol lama, ngobrol enak, pasti lapar dong ya. Nah, akhirnya boleh back ke slide sebelumnya, Mevi. Nah, habis ngobrol lama, mungkin lapar, tiba-tiba pelayannya Raja Salomo datang bawa banyak makanan yang enak. Ditaruh di mejanya yang besar, disuguhi makanan-makanan enak. Mungkin ada daging, mungkin ada nasi goreng mungkin, atau mungkin ada minuman, buah-buahan yang seger, ditaruh semua di meja. Wah, si Ratu Sheba perhatiin baik-baik bagaimana cara pelayannya Raja Salomo melayani dia dengan baik. Diperhatiin dari ujung kaki ke ujung kepala, dia liatin pakaian pelayannya. Wah, dalam hati dia bilang, wow, pelayannya aja itu melayani kita semua dengan baik. Bajunya bagus, bajunya rapi. Pelayannya nggak cemberut, pelayannya senyum. Senyum nih, sampai kelihatan gigi gitu ya. Pelayannya semua senyum, ramah-ramah. Wow, dia makin tersanjung, makin kagum. Nggak lama Ratu Sheba juga, dia lihat lagi sekelilingnya. Diam-diam dia perhatiin isi istana si Raja Salomo. Kalau Genkit lihat di gambar yang sebelah kanan, wah, istananya bagus ya. Banyak patung emas, pelayannya juga banyak, digelar karpet merah pula. Wah, dia makin takjub, istana ini megah sekali. Banyak barang-barang antik, barang-barang bagus. Wah, Ratu Sheba semakin mengagumi Raja Salomo. Boleh next slide, Mevi. Nah, Ratu Sheba semakin takjub, semakin kagum. Bahkan saking takjubnya, boleh ke slide berikutnya. Saking takjubnya Ratu Sheba kepada Salomo, di ayat 9, di kitab yang tadi kita buka, di ayat ke-9 bahkan Ratu Sheba sampai bilang kayak gini ke Raja Salomo. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Wow, sungguh luar biasa ya Genkids. Raja Salomo yang penuh hikmat, yang merupakan pemberian dari Tuhan, Ratu Sheba pun bahkan bisa loh memuji Tuhan lewat sikap hidupnya Raja Salomo. Bahkan Genkids, kalau kalian lihat ayat ini baik-baik, ketika Ratu Sheba melihat Raja Salomo yang berhikmat ini, Ratu Sheba pun mengakui loh, dan dia mengetahui bahwa karena kasihnya Tuhan kepada orang Israel, sehingga Tuhanlah juga yang menolong Raja Salomo untuk bisa memimpin bangsa Israel melakukan keadilan dan kebenaran. Wow, sungguh luar biasa ya,
bagaimana hidupnya Raja Salomo ini dipandang baik oleh orang lain. Boleh next slide, Lause? Nah, kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan memberkati anak-anak yang selalu mengutamakan Dia, yang selalu mengutamakan Tuhan Allah. Di sini, Salomo menjadikan Tuhan sebagai yang utama adik-adik dalam hidupnya. Ingat kisah saat Salomo merasa gelisah. Mungkin dia merasa takut. Waktu awal-awal dipilih menjadi raja, Salomo gelisah. Tuhan, gimana ya aku bisa memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak? Badanku satu, tapi aku harus memimpin ribuan, mungkin ratusan ribu. Banyaknya orang Israel saat itu. Bagaimana bisa? Tapi Gen Kids tahu apa yang dilakukan Raja Salomo dalam kegelisahannya? Ada yang bisa bantu Lause jawab? Apa sih yang dilakukan Raja Salomo ketika dia merasa gelisah saat itu? Berdoa kepada Tuhan. Bintang. Pintar, iya. Pintar. Iya, pintar Sian, pintar saya semuanya. Betul. Raja Salomo langsung datang berdoa kepada Tuhan. Iya, dia berdoa, dia minta, Tuhan, sekiranya Engkau izinkan, tolong berikan aku hikmat supaya aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akhirnya doa itu dipandang baik oleh Tuhan Allah dan Tuhan Allah menjawab doa Raja Salomo. Dia memberkati, memelihara, menolong Raja Salomo supaya dia bisa memimpin dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Lause Devi mau ajak loh kita semua, Lause juga, Gen Kids semua yang ada di rumah, yuk kita sama-sama belajar prioritaskan Tuhan. Kita sama-sama jadikan Tuhan yang utama, nomor 1 dalam hidup kita. Tapi gimana caranya Lause jadikan yang utama dalam hidup kita? Nah, Gen Kids bisa mulai dengan cara-cara yang gampang. Seperti tadi ketika kalian lihat Salomo itu berdoa kepada Tuhan ketika dia gelisah, Gen Kids juga bisa loh belajar berdoa dalam situasi apapun. Mungkin kalau sekarang Gen Kids ada yang berdoa ketika sebelum makan, bangun tidur, sebelum tidur, ada yang sudah berdoa seperti ini? Bangun tidur, sebelum tidur aku berdoa Lause. Sebelum makan aku berdoa Lause. Sebelum makan aku berdoa sama sebelum tidur. Good. Kalau Gen Kids sudah melakukan hal-hal itu, berarti Gen Kids sudah melakukan hal yang benar. Ya, sebagai anak Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Atau misalkan ketika Gen Kids sekarang kan sekolahnya lagi online, mungkin ngerjain tes juga pasti online kan, ngerjain ulangan online. Gak ada guru yang ngawasin, mungkin gak ada mami papi yang ngawasin ngerjainnya sendiri. Nah, Gen Kids juga bisa sebelum mengerjakan soal ulangan, Gen Kids berdoa kepada Tuhan, ingat Tuhan, aku sadar nih aku gak begitu bisa misalkan pelajaran matematika ini. Gen Kids dalam kesadaran Gen Kids berdoa kepada Tuhan, minta tolong ke Tuhan supaya Tuhan menolong Gen Kids untuk bisa percaya diri mengerjakan soalnya dengan baik, ya. Atau misalkan seperti yang Gen Kids lakukan sekarang, Gen Kids juga sudah mengutamakan Tuhan loh dalam hidup kalian dengan adik-adik memilih untuk ibadah online dulu ketimbang masih bobo di kasur, ketimbang main game online, ketimbang nonton TV. Gen Kids juga sekarang sudah melakukan hal yang benar, sudah mengutamakan Tuhan. Oke, poin kedua yang kita pelajari hari ini, bisa dibaca, Tuhan itu dipuji loh melalui tindakan-tindakan kita. Kalau Gen Kids berbuat baik, berbuat benar, pasti Tuhan akan happy, akan smile. Dia akan disenangkan oleh tindakan kita. Misalnya, wah, si Andi itu baik ya orangnya. Walaupun dia pinter, sering ranking di kelas, tapi dia nggak pernah sombong loh sama kita. Dia masih mau main sama kita, nggak pernah sombong. Hebat dia. Atau misalkan kayak tadi Lause bilang, ketika adik-adik ulangannya online, nggak ada yang ngawasin sama sekali. Tapi dengan inisiatif kalian sendiri, kalian ngerjain soalnya mandiri, jujur, tanpa mencontek. Secara tidak langsung, Gen Kids juga sudah memuji nama Tuhan loh, sudah menyenangkan hati Tuhan lewat tindakan Gen Kids. Atau misalkan yang di rumah, siapa di sini yang selama di rumah aja nih, bantuin maminya jagain Dede, bantuin mami beresin tempat tidur,
bantuin mami, apalagi cuci piring, nyapu. Ada yang bantuin maminya atau bantuin papi di rumah? No. Ya. Aku ada. Oke, good. Semuanya good. Nah, ketika Gen Kids sudah bersedia membantu mami papi di rumah, Gen Kids juga sudah memuji nama Tuhan. Tuhan senang loh sama anak-anak yang berbuat baik. Tapi, bisa juga loh nama Tuhan itu tidak dipuji lewat tindakan kita. Ada yang bisa kasih contoh ke kita semua, tindakan apa aja sih yang bisa bikin nama Tuhan tidak dipuji, yang membuat Tuhan tidak senang? Boleh sebutkan nama, bantulah sejawab. Aku. Kehebatan atas orang tua. Tunggu. Oke, Marcel, bantulah sejawab. Tindakan apa yang membuat Tuhan tidak senang? Berbohong. Berbohong, betul. Siapa lagi yang mau jawab? Selain berbohong, apa lagi? Saya Siapa? Randy. Randy, apa Randy? membantah nasihat orang tua. Apa Randy, sorry? Membantah nasihat orang tua. Membantah nasihat orang tua, betul. Tadi siapa? Felicia ya? Felicia, mau jawab apa Felicia? Berdosa. Iya, boleh berdosa. Apa lagi? Satu lagi, bantu Lausa dong. Bintang. Apa bintang? Mencuri. Good. Semua jawaban Gen Kids tadi memang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bisa bikin Tuhan gak senang sama tindakan kita. Jadi bikin sad Tuhan. Nah, kalau saya boleh tambahin lagi. Ketika ada anak yang bersikap tidak jujur, kayak tadi kata Marcel ya, berbohong. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak suka anak yang berbohong, anak yang tidak jujur. Misalkan nih, Gen Kids dihadapkan sama situasi, misalkan Gen Kids nggak sengaja tiba-tiba pecahin piring di dapur, pecahin gelas, atau pecahin barang pecah belah di rumah. Karena Gen Kids mungkin udah ketakutan, Gen Kids langsung kabur ke kamar. Mami lihat, siapa nih yang pecahin piring, pecahin gelas? Maminya nanya. Tapi Gen Kids nggak berani jawab, nggak mau ngaku. Kenapa nggak mau ngaku? Takut Lause, takut nanti diomelin sama mami. Nanti mami ngomelin aku lagi karena mecahin barang. Kira-kira perbuatan seperti itu perlu ditiru atau enggak? Enggak. Tidak perlu ditiru. Iya, enggak bagus ya. Itu perbuatan yang tidak jujur. Kalau Gen Kids memang benar nggak sengaja mecahin barang, Gen Kids harus tetap bersikap jujur. Ketika ditanya mami, mengaku, sorry mami, memang tadi aku pecahin barangnya, aku nggak sengaja. Gen Kids harus bersikap jujur. Tapi kalau nanti diomelin gimana? Aku sad, aku sedih. Ingat, itu sebagai konsekuensi dari apa yang sudah kita perbuat. Adik-adik juga harus belajar tanggung jawab, mengakui kesalahan dan perbuatan adik-adik. Oke? Atau contoh lain lagi. Misalkan, aku nggak mau main sama si Anu, misalkan main sama si itu tuh. Dia mah orangnya kalau main suka marah-marah, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Ada nggak di sini Gen Kids yang dikit-dikit suka marah-marah? Mami, mana makanannya? Atau marahin Dede, ih Dede jangan ikut main, jangan gecokin Cece. Ada nggak yang suka marah-marah di rumah? Ada yang mau ngaku? Siapa Randy? Randy suka marah-marah. Jangan dong. Siapa lagi yang mau ngaku? Ayo, yang suka marah-marah di rumah. Aku nggak suka, nggak mau, ganti ini gitu. Gen Kids mau nggak sih kalau misalkan nih anak ini sering marah-marah, misalkan Gen Kids ada yang suka marah-marah, terus suatu hari Gen Kids itu dikenal sebagai anak yang suka marah-marah, kayak tadi Lause bilang, aku nggak mau main sama si Anu karena dia orangnya suka marah-marah. Dia sudah dikenal sebagai anak yang suka marah-marah. Mau nggak Gen Kids dikenal sebagai anak yang suka marah-marah? Tentu nggak mau ya. Lause juga nggak mau. Karena balik lagi, perbuatan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan tidak dipuji. Atau ada orang atau anak yang dikenal sebagai anak yang suka main musuh-musuhan. Aku nggak mau sama dia mah suka musuh-musuhan mainnya. Jangan sampai kita dikenal sebagai anak yang tidak baik ya. Dikenal sebagai anak yang suka marah atau suka musuh-musuhan. Itu tidak baik. Oke. Jadi kita pelajari hari ini cukup 2 ya. Ingat yang pertama kita belajar mengutamakan Tuhan.
Yang kedua, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kita. Oke. Oke, semoga firman Tuhan yang memberkati. Di next slide-nya, seperti biasa, Rosa akan kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya apa itu? Oke, ayat hafalannya cukup simpel. Boleh Rosa minta tolong, sebentar ya. Boleh Rosa minta tolong Jesselyn untuk bantu bacakan ayat hafalannya hari ini. Jesselyn. Jesselyn ada, boleh bantu Lause bacakan ayat hafalannya. Atau boleh Lause minta tolong Saya. Jesselyn boleh bantu Lause bacakan ayat hafalan hari ini buat teman-teman semua di rumah. Yesus kedengaran suaranya. Oke, bantu Lause baca. 36a. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Jesselyn. Ayat firman Tuhan hari ini cukup simple ya. 1 Tawarik 16 ayat 36a. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Coba sekarang kita... Kenapa? Boleh bacain sekarang nggak, Ustaz? Ya, boleh yuk kita sama-sama dulu satu kali bacain ayatnya bareng-bareng. Sorry, Losa boleh slide sebelumnya. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Good. Kira-kira coba ya, Langsung kasih satu, ya yang ini aja langsung Mivi. Coba, kalau hilangkan beberapa kata dan alamatnya, kira-kira masih bisa nggak ya? Yuk, sama-sama sekali lagi semua bareng-bareng. 1, 2, 3. 1 Tawarik ayat 36. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selamanya. Oke, good semuanya. Ayatnya simpel, gampang ya. Nah, buat Gen Kids yang mau menghafal ayat hafalan, Rosa kasih kesempatannya seperti biasa. Buat Gen Kids yang mau hafalan, nanti di video aja di rumah masing-masing. Nanti dikirim ke Rosa kelasnya masing-masing. Oke? Rosa tunggu ya. Bagi yang bisa, nanti habis ibadah selesai, mau langsung video, boleh. Nanti kirimin langsung videonya ke Rosa kelas masing-masing. Oke, terima kasih Rosa Mivi. Yuk adik-adik semuanya, kita kembali lipat tangan. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Biar Lausnya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk mau menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dari apa yang sudah kami dengar hari ini, sehingga kami juga rindu Tuhan, hidup kami boleh dipandang baik, boleh menjadi berkat untuk orang lain. Dan Tuhan, sebentar lagi kami masih akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus juga yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you, Amin. Ya, terima kasih Lause Devi buat cerita firman Tuhannya hari ini. Nah, adik-adik sekarang bisa lihat di layar handphone, di layar tab, atau di layar laptop adik-adik ada rangkuman firman Tuhan hari ini. Nah, untuk adik-adik yang perlu mencatat untuk keperluan sekolah, rangkumannya mungkin boleh difoto dulu atau boleh di screenshot untuk nanti bisa ditulis di buku sekolahnya adik-adik. Kemudian setelah itu, saya juga punya pengumuman untuk adik-adik. Minggu depan kita akan tetap ibadah online. Jam berapa?
Mana nih jarinya langsung? Jam Jam berapa? 8. Betul, jam 8 pagi. Adik-adik hari ini sudah sangat bagus. Sebelum jam 8 adik-adik sudah hadir, sudah online, sudah masuk. Nah, langsung juga mengajak adik-adik untuk minggu depan kembali ikut ibadah online kita jam 8 pagi. Dan seperti ini nih, udah pada cantik-cantik, udah mandi, sudah sarapan ya. Kemudian juga mengikuti ibadah dengan tertib. Iya, Grace, pintar itu angka 8 ya, Grace. Ya, kemudian untuk adik-adik yang mau kirim ayat hafalan, itu tetap seperti biasa, adik-adik videokan di rumah dan kirim ke langsung kelasnya masing-masing. Jika ada adik-adik yang mau kesaksian, juga masih sama, adik-adik bisa rekam, kemudian kirim ke langsung kelasnya masing-masing, nanti langsungnya tetap akan mengupload ke YouTube, ya. Terus kalau adik-adik ada yang tahu nih, ada teman-temannya nih yang belum ikut ibadah, adik-adik bisa kasih tahu, ikut yuk minggu depan jam 8. Jika ada adiknya yang hari ini dedeknya masih bobo, minggu depan bisa dibangunin ya, biar sama-sama ibadah sekolah minggu. Pintar. Sudah, kalau gitu kita mau tutup ibadah kita hari ini. Tante Mevi ajak kita semua untuk melipat tangan dan tutup mata. Kita mau doa tutup, doa selesai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami dari rumah masing-masing, tapi kami boleh tetap berkumpul melalui Google Meet. Kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, pimpin 1 minggu ke depan kami, pimpin kesehatan kami, pimpin sekolah kami. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus boleh memimpin dan terus memberkati pekerjaan Papa Mama kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu ini, ajarkan kami, anak-anak Tuhan, untuk boleh melakukan hal yang baik, sehingga melalui tindakan kami, nama Tuhan boleh dipuji. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Elsa. Selamat hari Minggu. Bye. Bye, Tia. Bye, Harlan. Bye-bye, Bye, Harlan. Bintang. Bye, Carmen. Bye, Harlan. Bye, Asyira. Bye, Evelyn. Bye, Tia. Bye, Selasa. Minggu depan pakai baju Iron Man ya, bukan tentara lagi. Bye. Iya, bye Tian, boleh Iya, nih. Tian. Bye-bye. Tian baru. Bye-bye. Baru Bye, Carmel. Selamat hari Minggu. Dadah Biber, dadah Bintang. Bye. Mazmur pasal 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Selamat pagi, Lausa. Saya mau menghafal hafalan hari ini. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan Mazmur 49. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Amin.